Madagaskar merupakan pulau terbesar keempat di dunia yang terletak di lepas pantai Tenggara Afrika, memiliki sejarah yang unik dan menarik yang menghubungkan penduduknya dengan Indonesia. Penelitian sejarah, linguistik, dan genetika telah menunjukkan bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar sebagian besar berasal dari kelompok Austronesia, yang berasal dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Lantas bagaimana itu bisa terjadi? Lebih lengkap tentang Madagaskar simak fakta-fakta berikut ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru kami lainnya. Bahasa utama di Madagaskar yaitu bahasa Malagasy, termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ini berarti bahwa bahasa ini memiliki akar yang sama dengan banyak bahasa yang digunakan di Indonesia dan wilayah Pasifik. Secara khusus, bahasa Malagasy menunjukkan kemiripan yang signifikan dengan bahasa Maanyan, yang dituturkan oleh suku Dayak di Kalimantan. Kosakata, tata bahasa, dan struktur bahasa ini mencerminkan pengaruh Austronesia yang kuat, menunjukkan hubungan erat antara dua wilayah yang terpisah oleh ribuan kilometer lautan. Analisis DNA modern juga mengungkapkan bahwa populasi Madagaskar adalah campuran dari gen-gen Austronesia dan Afrika. Studi genetika menunjukkan bahwa sekitar 1.500 tahun yang lalu, sekelompok kecil pelaut Austronesia melakukan perjalanan epik melintasi Samudra Hindia dan mendarat di Madagaskar. Mereka kemudian bercampur dengan penduduk yang datang dari daratan Afrika, menciptakan populasi yang memiliki warisan genetik campuran yang unik. Bukti arkeologis dan sejarah juga mendukung teori migrasi Austronesia ke Madagaskar. Artefak dan pola pemukiman di Madagaskar menunjukkan kesamaan dengan yang ditemukan di Indonesia. Para pelaut Austronesia dikenal sebagai navigator ulung yang menggunakan bintang dan arus laut untuk menavigasi perjalanan jarak jauh. Teknologi perahu bercadik yang mereka gunakan memungkinkan mereka menempuh perjalanan jauh melintasi samudra, membawa serta tradisi dan budaya mereka ke pulau baru ini. Pengaruh Austronesia tidak hanya terlihat dalam bahasa dan genetika, tetapi juga dalam berbagai aspek budaya Madagaskar. Metode bercocok tanam padi, alat-alat pertanian, dan beberapa praktik kuliner menunjukkan jejak tradisi Austronesia. Masyarakat Madagaskar juga memiliki adat istiadat dan tradisi yang mencerminkan pengaruh nenek moyang Austronesia mereka, seperti ritual-ritual yang menghormati leluhur dan upacara-upacara adat. Madagaskar dan Indonesia terhubung oleh sejarah yang kaya dan hubungan keturunan yang dalam. Bukti linguistik, genetik, dan arkeologis menggambarkan perjalanan luar biasa yang dilakukan oleh pelaut-pelaut Austronesia yang membawa budaya mereka ke pulau yang jauh di Samudra Hindia ini. Marco Polo disebut sebagai orang Eropa pertama yang tiba di Madagaskar lalu diikuti oleh Portugis pada era 1500-an. Madagaskar juga disebutkan dalam tulisan-tulisan Marco Polo, namun orang Eropa pertama yang diketahui mengunjungi pulau itu adalah Diogo Dias, seorang navigator Portugis, pada tahun 1500. Pulau itu disebut Pulau St. Lawrence oleh Portugis, yang sering menyerbu Madagaskar selama abad ke-16. Akan tetapi, ratusan tahun kemudian pada akhir abad ke-19, Perancis menjajah pulau itu dan menjadikan bahasa Perancis sebagai bahasa resminya. Sampai akhirnya pada 1960 Madagaskar memperoleh kemerdekaan. Namun, hingga saat ini sebagian besar kebudayaan Perancis masih melekat di negara ini. Sedangkan untuk etnis, lebih dari 9/10 penduduknya adalah Malagasy, yang terbagi menjadi sekitar 20 kelompok etnis. Kelompok terbesar dan paling dominan adalah orang Merina yang tersebar di seluruh pulau. Nama Merina konon berarti orang yang ditinggikan, berasal dari fakta bahwa mereka tinggal di dataran tinggi. Kelompok terbesar kedua yaitu Betsimisaraka, yang umumnya hidup di timur. Sementara kelompok paling banyak ketiga adalah Betsile, yang menghuni dataran tinggi di sekitar Fianarantsoa.
Sekitar 90% hewan yang terdapat di Madagaskar tak ditemukan di kawasan lain di dunia. Terdapat 50% populasi bunglon dunia juga tinggal di Madagaskar. Akan tetapi beda dengan film animasi populer, yang bertajuk Madagaskar, Madagaskar tidak punya singa, jerapah, kuda Nil, atau zebra. Negara ini justru punya fossa sebagai mamalia karnivora terbesar di Madagaskar yang terlihat seperti campuran antara kucing, anjing, dan luwak dengan panjangnya bisa mencapai 6 kaki. Mengutip dari El Wild Madagascar, saat ini terdapat 60 jenis lemur dan lemur liar hanya ditemukan di Madagaskar. Hewan ini juga dianggap suci dan dipuja oleh penduduk Madagaskar. Untuk bahasa, sebagian besar penduduk Madagaskar berbicara Malagasy sebagai bahasa nasional yang ditulis dalam alfabet Latin. Meskipun Madagaskar terletak secara geografis dekat dengan Afrika, tetapi Malagasy adalah versi standar dari Merina, yang seperti bahasa Austronesia. Bahasa Prancis juga digunakan secara luas dan diakui secara resmi. Ini digunakan sebagai media pengajaran, terutama di tingkat kelas atas, seperti halnya Malagasy. Bahasa Inggris juga digunakan, dan penggunaannya meningkat. Ada pula bahasa Komoro yang dituturkan di antara komunitas imigran yang cukup besar dari Komoro. Sedangkan untuk agama, hampir setengah dari populasi adalah Kristen, dengan lebih dari seperempat populasi menganut Protestan dan sekitar 1/5 Katolik Roma. Sekitar 2/5 populasi mempraktikkan agama tradisional, yang didasarkan pada pemujaan leluhur. Keyakinan yang dipercaya adalah orang mati dimakamkan di kuburan, dan diyakini memberi hadiah, atau juga memberi hukuman yang hidup. Untuk pariwisata yang unik di Madagaskar adalah Singi de Bemaraha. Situs ini diakui sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1990 karena keunikan geografi, hutan bakau, populasi lemur, dan burung liarnya. Letak cagar alam seluas 666 km persegi ini berada di Melaki, bagian barat Madagaskar. Sebanyak 90%-nya penuh dengan bebatuan kapur tajam setinggi 100 meter, berbentuk seperti pisau. Situs lainnya yang diakui oleh UNESCO adalah cagar alam ketat Singi de Bemaraha yang terkenal dengan lanskap batu kapurnya yang indah. Kemudian ada situs pemakaman berusia 500 tahun terletak di Royal Hill Ambohimanga, sebuah kawasan hutan hujan rimbun di Atsinanana. Kemudian yang ikonik adalah pohon baobab yang menjadi ciri khas Madagaskar ini sebenarnya tidak tersebar secara merata di seluruh Madagaskar. Jika ingin melihat pohon unik yang mirip botol ini, berkunjunglah ke Baobab Avenue. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.